Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah materi terakhir dari mata kuliah Statistika Matematika 1, melanjutkan dari yang minggu lalu sudah saya share mengenai sebaran normal bivariat. Minggu lalu saya sudah menjelaskan sifat-sifat sebaran normal bivariat, mulai fungsi umumnya, kemudian bagaimana membentuk fungsi marginal, membentuk fungsi bersyarat, di mana karena sifat istimewa normal bivariat, fungsi marginal maupun fungsi bersyaratnya akan kembali ke sifat fungsi normal univariat. Ya, kalau yang marginal jelas akan kembali menjadi variabel satu variabel saja. Sedangkan untuk yang bersyarat, nanti syaratnya diketahui baik itu X bersyarat Y maupun Y bersyarat X, syaratnya nanti adalah given, diketahui, sehingga akan kembali lagi juga kepada satu variabel saja. Hanya saja dari fungsi-fungsi tersebut, normal yang diperoleh mempunyai struktur parameter sendiri, ya. Kecuali untuk yang marginal. Kalau marginal ya kembali seperti fungsi sebaran normal univariate yang telah kalian kenal sejak semester pertama, ya. Untuk lanjutan hari ini, kali ini saya akan menjelaskan sifat berikutnya mengenai kovarian bagi X dan Y pada sebaran normal bivariat tersebut. Kalian masih ingat cara menentukan kovarian secara fungsi? Adalah seperti ini. Kovarian XY adalah nilai harapan dari perkalian antara X min UX dengan Y min UY. Nilai harapan dari bentuk perkalian ini nantinya masih akan menggunakan fungsi kepekatan ruang bersama. Di kasus kita ya fungsi kepekatan normal bivariat itu tadi. Ya, ini adalah fungsi yang melibatkan X min UX, Y min UY, sedangkan yang ini yang barusan kita kenal, ya, kita definisikan dalam bentuk yang panjang seperti ini, ya, fungsi normal bivariat. Untuk menampilkan supaya lebih singkat notasinya, nanti akan digunakan permisalan seperti yang sudah saya kenalkan minggu lalu. Ya, jadi ada permisalan U sebagai X min UX per sigma X, V sebagai Y min UY per sigma Y. Karena nanti di sini ada integrasi dx dy, maka bentuk U ini kita cari du, ya, du di mana X-nya mempunyai konstanta seper sigma X, sehingga kalau dicari du dx-nya adalah seper sigma X. Dengan kata lain nanti dx sama dengan sigma X kali du. dv juga begitu sama, ya seper sigma y dy. Kalau nanti yang dipakai dy, maka di sini dv kali sigma y. Sehingga kovarian X, Y ini ya saya satukan, jadikan satu konstantanya. Yang depan ini jadi U, di sini jadi V, ya. Kemudian yang ini ya X min UX jadi U sigma X, yang ini jadi V sigma Y, yang di belakang semua tetap, kecuali ini menjadi U kuadrat, ini 2 rho UV, yang belakang menjadi V kuadrat, dan di sini dy dx-nya. Oke, ini akhirnya yang tadi bentuk paling akhir dari kovarians X, Y. Setelah saya menjadikan satu semua konstanta di depan integral, yang di belakang ini tadi sudah berubah menjadi du dv. Kemudian saya satukan U dan V, ya. Sigma X, sigma Y ini ada dua suku, ada dua di sini, tapi perkalian. Di sini sigma X keluar jadi sigma X kuadrat, sigma Y di sini, sigma Y di belakang keluar juga jadi sigma Y kuadrat. Yang di dalam ini tinggal UV E pangkat, semuanya ini. Cuman seperti sebelumnya ya, ini yang di depan ini dijadikan suku kuadrat sempurna. Ada U kuadrat, ya, ada 2 rho UV. Seharusnya rho V-nya ini menjadi suku kuadrat yang di belakang, supaya nanti saya bisa buat ini jadi kuadrat sempurna, sisanya nanti bisa ditaruh di depan integral, karena di sini fokus saya integral du terlebih dahulu. Oke. Jadi taruh di sini rho V pangkat 2 ini sebelumnya tidak ada, sehingga saya taruh tapi dikurangi lagi.
Yang ini nanti menjadi, ya saya jadikan suku U min rho V, rho V ya, rho V pangkat 2. Yang belakang ini nanti tinggal V saja, isinya ya kalau V kuadratnya saya keluarkan akan tinggal 1 min rho kuadrat. Itu yang suku kedua ini, ya. Itu ada di sini, ya. Suku pertama seperti yang tadi saya ceritakan akan menjadi U min rho V pangkat 2, yang di belakang menjadi V kuadrat 1 min rho kuadrat. Ketika saya fokus pada DU, nanti ini akan keluar dari integral yang DU. Ya, jadi ini ada bisa saya kalikan dengan, jika ini hasil ini dikalikan dengan 1/2 1 min rho kuadrat, maka suku yang ininya akan hilang, itu akan ada di depan, jadi tinggal min setengah V kuadrat. Tidak ada unsur U-nya sama sekali, sehingga bisa saya taruh di depan integral, ya, integral yang mengerjakan DU terlebih dahulu. Oke, lihat posisinya. Nah, seperti ini kan ya. Jadi ini yang depan, yang masih ada unsur U, dan V, ya, saya taruh sini. Yang ini tadi hasil perkalian antara suku ini dengan 1 min rho kuadrat, tinggal E pangkat min setengah V kuadrat. Ketika saya mengumpulkan DU saja, maka yang ada hanya yang suku pertama ini, ya, U, E pangkat semuanya, DU, sedangkan V dan E pangkat min setengah V kuadrat ini saya taruh luar. Ini kita selesaikan, ya. Nah, yang ada di dalam kurung ini akan kita selesaikan, tapi kita meminjam, ya, meminjam definisi dari nilai harapan fungsi, nilai harapan variabel normal univariat. Jadi kalau kamu ingat, normal univariat variabelnya x. X itu mu jawabannya. Ya, kalian sudah harus hafal. Di dalam normal univariat, X itu mu. Ya, padahal mu itu tadi diperoleh dari perhitungan ini. Saya nggak harus kalian menjabarkan, cuman kalian harus tahu hubungannya. Nilai harapan X, Fx dx, Fx-nya adalah fungsi sebaran normal univariat, jawabannya pasti mu. Ya, sekarang lihat. Ketika saya meletakkan konstanta ini depan integral, yang di belakang integral punya x e pangkat. Ya. Ketika konstanta ini ada di sini, nilai harapan ini bunyinya mu. Tapi ketika saya tidak menggunakan konstanta ini, ya, bentuk yang ada di sini adalah bentuk yang menyerupai integral yang ingin saya cari du di atas. Ya, ada variabel u, di sini variabel x, ada variabel min 1/2, di sini juga ada. Di sini 1 min rho kuadrat, di sini sigma kuadrat, di sini suku u, di sini x, rho v, di sini mu. Semua ada kuadratnya. Du di sini dx. Nah, berarti saya harus tahu hasil dari integral ini berapa. Ya, tadi logika. Ini saya hapus coretan ini. Ya, ketika ada konstanta di depan, hasilnya mu. Tanpa konstanta itu, ya tinggal logika saja kan. Misalkan kamu bunyikan 2x sama dengan mu, berarti kalau 2-nya nggak ada, artinya dibagi kan. Berarti jawabannya x adalah mu/2. Di sini juga begitu. Ini adalah x secara keseluruhan. Ketika depannya ada konstanta ini, jawabannya mu. Ketika konstanta ini tidak ada, berarti dibagi atau apa ya, diinverskan gitu ya. Maka yang kamu peroleh adalah seperti ini ya. Sigma akar 2pi-nya atau apa, jadi pengali ke sana. Ya, jadi hubungan itu ketika ada 1/akar 2pi, integral ini sama dengan mu. Ketika 1/akar 2pi tidak ada, dibagi gitu ya. Kita bagi dengan 1/akar sigma akar 2pi, hasilnya adalah ini. Oke. Nah, itu akan saya taruh untuk menyelesaikan integral ini. Integral ini. Jadi saya sudah padankan. U adalah variabel X. Rho V adalah variabel mu. Ya, 1 min rho kuadrat adalah variabel sigma kuadrat. Dan kamu lihat di hasil ini ada dua parameter yang terlibat di sana, akar 2pi konstanta. Ini harus selalu ada.
Mu adalah yang ada di belakangnya X di sini. Nah, peran itu diambil alih oleh rho V di sini. Kemudian sigma adalah akar dari yang ada di sini. Nah, di bentuk yang kita butuhkan, sigma kuadratnya berbunyi 1 min rho kuadrat. Sehingga kalau kalian bisa analogkan, maka hasil dari integrasi yang ini, itu pasti ada akar 2pi, ya, mu berbunyi rho V, kemudian sigma berbunyi yang ini, dalam bentuk akar, 1 min rho kuadrat. Oke, sudah saya taruh sini. Ya, dijadikan satu bisa. Jadi ketika dijadikan satu, ya akarnya dijadikan satu. Ya, akarnya bisa dijadikan satu nanti untuk mengerjakan atau mendapatkan hasil yang ini. Ya, sudah saya taruh sini. Ya, rho V akar 1 min rho kuadrat kali akar 2pi dV. Ini konstan. Bisa kamu taruh depan lagi. Jadi yang tersisa hanya ini saja nanti ya. Pindahkan ke depan. Suku ini ya K sigma X kuadrat sigma Y kuadrat, suku yang hasil integrasi paling akhir tadi. Kemudian sisanya ini tinggal V. Ya, V kuadrat E pangkat minus setengah V kuadrat integral. Batas ini walaupun nggak saya tulis tapi harus dipahami ini batas min tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, sekali lagi saya juga ini ngintip dari mengambil teori dari kalkulus. Jadi teori di kalkulus menyatakan integral yang bentuknya seperti ini hasilnya adalah akar 2pi. Ya, cek di buku kalkulus, ini juga berlaku di sini walaupun variabelnya beda tapi strukturnya sama persis. Jadi hasil yang di belakang ini juga berbunyi 2pi. Akar 2pi. Yang nanti ketika kita jadikan satu dengan yang depan, ini akarnya hilang, tinggal 2pi saja. Kamu kembalikan K tadi itu konstanta yang berbunyi apa, hasil terakhirnya disederhanakan. Ya, jadi 2pi-nya sudah jadi 1, saya taruh depan. Saya kembalikan K tadi berbunyi 1 per 2pi sigma X sigma Y akar 1 min rho kuadrat. Itu pun akhirnya ada yang bisa dicoret-coret. Ya, jadi suku ini sama. Suku ini 1 pangkat, ini menghilangkan pangkat di sini, ini juga menghilangkan pangkat di sini. Nah, 2pi juga ada di atas dan ada di bawah. Oke. Nah, lihat sendiri sisanya tinggal apa? Rho, ya masih ada sigma X pangkat 1, sigma Y pangkat 1. Oke. Jadi yang disebut dengan covariance XY pada kasus normal bivariat itu bentuknya sangat spesifik adalah hasil perkalian antara simpangan baku kedua variabel dan rho-nya. Yang sebetulnya kalau dibalik di otak-atik ya definisi kita sejak awal tentang koefisien korelasi. Di mana koefisien korelasi itu berbunyi covarian XY, covarian XY per ya perkalian simpangan baku variabel X dan variabel Y. Ini definisi koefisien korelasi yang pernah kita pelajari di sebelum UTS. Nah, kan akhirnya kembali ke sini ya. Cuman di sini semua dibunyikan sesuai parameter sebaran normal bivariat. Ya, kalau sebaran normal yang lain bisa saja ini bentuknya bukan sigma, tapi akar varian. Ya, ini akar varian. Nah, kalau sesuai sebaran normal bivariat, akar varian bunyinya langsung sigma. Variabel X, kalau variabel yang dicari adalah X, Y, kalau yang dicari adalah variabel Y. Seperti itu ya, covarian. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan konsep kebebasan di sebaran normal bivariat ini setelah kita tahu bentuk covariance dan korelasi sesuai sebaran normal bivariat. Bunyinya sewaktu di awal ya, X dan Y itu saling bebas. Jika di sini saya tambahkan konsep jika dan hanya jika rho sama dengan 0. Koefisien korelasinya sama dengan 0. Nah, bagaimana kita buktikan ini? Nanti caranya dua arah. Arah yang pertama kita asumsikan ini benar dulu. Nanti buktikan kalau X dan Y saling bebas, maka rho-nya 0. Nanti arah yang kedua sebaliknya. Kita asumsikan dulu rho sama dengan 0. Jika rho sama dengan 0 benar, maka X dan Y saling bebas. Nanti seperti itu. Sekarang saya pakai arah yang pertama. Ya, asumsikan X dan Y saling bebas, akan dibuktikan rho sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kebebasannya tadi dibunyikan dari covariance
dulu, ya, saling bebas, dibunyikan dulu, karena nanti hubungannya rho kan dengan kovarian. Saya pakai rumus kovarian yang tadi, tapi fxy-nya ini kita pinjam atau kita ganti, substitusi dengan sifat kebebasan. Masih ingat? Sifat kebebasan itu adalah, ya, ketika fungsi peluang gabungan adalah perkalian dari fungsi peluang marginal masing-masing. Ya, gantikan di sini. Ya. Setelah itu kalian lakukan, nanti kalian bisa mendekomposisi integrasinya itu per sendiri-sendiri. Jadi ini kalikan sendiri dengan fx, keluarkan dx, kerjakan dulu. Sisanya masih integral y min mu y fy, ya, nanti di belakangnya ada dy gitu. Ini dikerjakan dulu konstan. Nanti hasilnya taruh depan, kerjakan yang ini, ya. Cuman apapun itu, ya, integral yang dalam ini, ya, integral yang dalam itu saya taruh depan, ya, dan ngerjakan sisanya akan bernilai 0, baik itu integral yang ini maupun integral yang ini. Ya, jadi konsepnya sekali lagi, ini integral yang di dalam, nanti hasilnya akan konstan, makanya boleh ditaruh di depan, baru kerjakan integral sisanya, ya. Atau sebaliknya deh, ini kebetulan saya naruhnya kebalik, ya. Seharusnya yang saya taruh dulu di depan ini yang y min mu y sesuai cerita saya. Tapi kalian paham maksud saya? Ketika salah satu integral di dalam sudah dikerjakan, itu boleh dipisahkan akhirnya, ya, satu menjadi konstanta. Cuman kalau kita amati, ini adalah, ya, seperti kalian melakukan evaluasi integrasi di sekitar ini. Kalau saya lepas sendiri, saya pakai yang x, ya, x min mu x fx dx. Mu ini kan konstan, ya. Boleh saya pisahkan seperti ini. Saya tulis dulu mu x fx dx. Ini kamu sudah tahu definisinya EX, ya. Definisi dari nilai harapan X, atau yang tadi EX ini juga dibilang mu X gitu. Sedangkan yang ini ketika mu-nya saya taruh depan, di belakang tinggal integral fx dx. Integral fx dx, masih ingat nilainya berapa? Integral dari batas bawah sampai sampai batas atas dari suatu fungsi, itu hasilnya sama dengan 1. Ya, lihat sekarang. Ketika EX ini, nilai harapan X, simbolnya mu X, pada suku yang kedua, min, mu X kali 1 kan juga mu X juga jatuhnya. Ya, ini hasilnya 0. Baik itu X maupun Y. Ya. Namanya adalah momen di sekitar nilai tengah. Momen pertama di sekitar nilai tengah. Hasilnya 0. Saya tulis di sini, silahkan dicoba, tapi sudah saya tunjukkan caranya, ya. Bahwa momen di sekitar 0 itu hasilnya momen di sekitar nilai tengah hasilnya pasti 0. Ya, kalau 0 berapapun 0, ya, maka covariance terbukti sama dengan 0 ketika X dan Y saling bebas. Saya lanjutkan dulu. Efeknya ke korelasi. Tinggal kita satu langkah lagi untuk menuju efek ke korelasi tadi. Covariance sudah diketahui sama dengan 0 berdasarkan sifat perkalian ini tadi, yang momen di sekitar mu. Ya, covariance sama dengan 0. Yang tadi, ya, sifat rho sama dengan covariance dibagi simpangan baku X, simpangan baku Y. Ya, simpangan baku X kali simpangan baku Y. Kalau yang atas ini 0, berarti rho-nya sama dengan 0, kan? Betul, ya. Terbukti arah yang pertama. Jika saling bebas, rho-nya 0. Sekarang yang arah kedua. Jika rho-nya 0, akan dibuktikan saling bebas. Ini saya berangkat dari fungsi kepekatan peluang. Ya, kalau rho-nya 0, fungsinya akan menjadi seperti ini. Cek lagi. Ya, fungsi yang ini, ya, fungsi yang lengkap ini, ya. Ketika masih ada rho-nya, ya, yang di depan, ya, fungsi yang di depan ketika masih ada rho-nya, rho itu kamu substitusi dengan 0, maka hasilnya adalah ini saja. Tidak ada suku tengah, karena di suku tengahnya tadi itu rho-nya 0, jadi tinggal 1.
ya, nggak ada hasilnya akhirnya 0, ya. Sedangkan yang belakang ini juga ketika row sama dengan 0 akar 1 gitu, jadi tidak muncul di situ row sama sekali, ya. Ini kalau saya pisahkan, akhirnya yang suku X saja saya taruh sebelah sini, ya, yang suku Y saja taruh di belakang. Serta 2pi dibagi di split gitu. Yang di depan seperakar 2pi, yang di sini juga seperakar 2pi, yang kalau dikalikan balik lagi ke 2pi. Sigma X ikut yang sini, sigma Y ikut yang belakang. Ya. Padahal kalau dilihat ini satu kesatuan, dia adalah fungsi kepekatan peluang X univariat, yang ini adalah fungsi kepekatan peluang Y juga univariat. Ya, ini kamu cek dari fungsi kepekatan peluang gabungan yang masih ada row-nya, tapi row-nya kamu substitusi dengan 0. Hasilnya akan seperti ini. Sudah terbukti, ya. Ketika row-nya 0, dari rumus fungsi, row-nya diganti, hasilnya begini. Fungsi ini bisa saya split menjadi hasil perkalian fungsi marginal X dan fungsi marginal Y, yang merupakan bunyi dari hukum kebebasan. Oke, jadi sifat kebebasan normal bivariat tercermin dari row yang sama dengan 0. Ya. Sekarang saya ada contoh mengenai kemungkinan kasus yang memanfaatkan sifat-sifat normal bivariat tadi. Jadi ada dua variabel X dan Z. Ya, dia memiliki sebaran peluang bersama normal bivariat. Parameternya ada 5, ya, selalu mu X, mu Y, sigma X kuadrat, sigma Z kuadrat. Seharusnya di sini row antara X dan Z. Tapi di sini saya tuliskan EX, Z, nanti di belakang saya akan tunjukkan dari informasi ini sebetulnya saya juga bisa menurunkan row-nya. Oke. Kemudian ada fungsi dari X dan Z secara linier yang menghubungkan keduanya. Jadi ada variabel baru yang merupakan fungsi dari X dan Z dengan secara linier yang berbunyi 2X min 3Z. Nah, konsep normal bivariat ini juga berlaku begini. Ketika masing-masing variabel ini atau pasangan ini, variabel ini normal bivariat, dan kamu membentuk variabel baru hasil dari fungsi dua variabel tadi, maka ya Y dengan X maupun Y nantinya dengan Z juga akan menyebar secara normal bivariat. Ya, jadi pasangan-pasangan normal bivariat kalau diolah menghasilkan variabel baru ini nanti dengan variabel asalnya juga akan memiliki sebaran, jika digabung akan memiliki sebaran normal bivariat pula. Tentunya nanti dengan parameter yang hasil pengolahan. Jadi nanti di sini saya tanyakan, kamu bisa membentuk fungsi marginal Y. Nah, kalau X dan Y bivariat, maka Y-nya sendiri akan menjadi normal univariat, seperti teori kita yang di awal tadi, yang di minggu lalu. Ya. X dan Y bivariat. X normal univariat secara marginal, Y juga normal univariat secara marginal, Z pun demikian. Ya. Kemudian, tapi nggak saya tanyakan di sini. Kamu bisa mencari fungsi kepekatan peluang gabungan bagi X dan Y. Parameternya nanti tinggal cari. Kalau gabungan dari X dan Z, parameternya mu X, mu Z, sigma X kuadrat, sigma Z kuadrat, dan row. Kalau X dan Y sama, tinggal ganti. Mu X, mu Y, sigma kuadrat X, sigma kuadrat Y, dan row. Row-nya tapi antara X dan Y. Terus nanti hasilnya bisa dipakai untuk mencari fungsi peluang bersyarat seperti teori yang sudah saya berikan minggu lalu. Ya, dari informasi yang tadi saya tuliskan di sini ada nilai harapan X 0, nilai harapan Z 0, ragam X 4, ragam Z 17/9, EXZ sama dengan 2, ini nanti tujuannya untuk mencari korelasi, dan bentuk dari fungsi yang menghasilkan variabel baru Y. Ya, 2X min 3Z. Teorinya tadi menyatakan jika XZ ini digabung membentuk normal bivariat, maka variabel baru hasil pengolahan dari dua variabel tadi juga akan membentuk sebaran normal bivariat jika digabungkan dengan salah satu dari variabel penyusunnya.
Y dan X normal bivariat, Y dan Z juga normal bivariat. Di sini saya tuliskan yang akan kita cari adalah Y yang diturunkan dari sifat normal bivariatnya X dan Y. Ya, normal univariat seperti yang selama ini kalian kenal. Jika kalian diminta mendefinisikan normal univariat, selalu ada dua parameter. Ini parameter nilai tengah, ini parameter ragam. Nilai tengah itu EY. Sini kita cari dengan konsep EY sama dengan nilai harapan Y sama dengan nilai harapan Y yang dibunyikan di sini. 2X min 3Z, ya, 2 keluar, 2X min 3 juga kita taruh di depan nilai harapan EZ. Karena masing-masing ini 0, maka nilai harapan Y juga sama dengan 0. Oke. Kemudian, nah, ini nanti ya akan dipakai untuk mencari korelasi antara XZ, tapi sementara saya taruh di sini karena informasinya hanya XZ. Ya, nilai harapan XZ, tidak ada informasi mengenai korelasi ya. Cuman ini bisa melalui perantara pembentukan kovarian terlebih dahulu, di mana definisi kovarian itu adalah nilai harapan XZ dikurangi EX kali EZ. Menangnya di sini, EX dan EZ-nya sudah tahu sama dengan 0 semua, sehingga EXZ ini sekaligus berperan sebagai kovarian yang nanti kalau diminta mencari korelasi antara XZ tinggal pakai saja. Ini kovariannya dibagi simpangan baku X dan simpangan baku Z yang infonya juga sudah ada di atas. Saya lanjut dulu untuk ini. Lanjut parameter yang kedua, parameter varians yang juga kita cari dari bentuk hubungan ini. Jadi var 2X min 3Z, cara menghitungnya seperti yang sudah kalian kenal selama ini. Ya, 2X itu 2-nya jadi 4, 2 kuadrat, var X. Plus min 3 itu di depan jadi min 3 kuadrat, var Z. Kemudian kovarian sebetulnya sukunya 2, min, saya tulis min karena ini minus ikut di sini. Pengalinya 2 yang dari depan, 3 yang dari Z-nya. Ya, di belakang ini ada kovarian XZ. Maka lengkapnya berbunyi 4 var X min 3 kuadrat, 9 var Z. Ini jadi 12 cov XZ. Sudah ada semua infonya di atas, tinggal dikalikan. Ya, cek kebenarannya, saya hitung dapatnya 9. Yang melengkapi definisi normal univariat saya. Nilai harapannya 0 saya taruh di sini, ragamnya 9 saya taruh di sini. Sehingga saya bisa bilang Y distribusi normal 0,9, ditaruh di dalam fungsinya juga tinggal menyesuaikan bahwa fungsi kepekatan univariat dari suatu variabel, katakan ini Y, bunyinya sepersigma akar 2pi, sigmanya akar 9, 3. E pangkat min Y min mu kuadrat, mu-nya 0. Di bawah ini bunyinya sebetulnya 2 sigma kuadrat. Nah, sigma kuadratnya 9, sehingga ini berubah menjadi 18. Sudah, kita dapatkan hasil yang pertama. Hasil yang kedua, ya, nanti kepekatan peluang gabungan bagi X dan Y yang kita sudah tahu ini normal bivariat, parameternya harus lengkap. Ini tadi ada mu X, mu Z, X dan Y ya. Mu X, mu Y, ragam X, ragam Y. Mu X diketahui dari awal, mu Y barusan kita hitung, ragam X juga diketahui dari awal, ragam Y barusan kita hitung. Ya, Y-nya sendiri ya ini tadi. Nah, saya butuh mencari nanti parameter kelima adalah korelasi, rho. Tapi rho-nya sekarang adalah rho antara X dan Y. Ya, padahal info yang kita peroleh tadi, covariance XZ yang sama dengan 2 tadi. Bagaimana mencarinya? Ya, teorinya kita kembangkan. Yang sebelum UTS kita pelajari, kita terapkan di sini. Ya. Masuk ya, jadi di sini saya lanjut. XY normal bivariat, semua parameter mu dan ragam sudah ada, kita butuh kovarian XY. Ya, padahal belum ada, yang adanya hanya ini, kovarian X, Z. Saya berangkat dari sini dengan memanfaatkan struktur Y yang bunyinya 2X min 3Z.
Nah, kemarin sebelum UTS, covariance antar fungsi, ya. Jadi, kalau kamu terapkan, ini, yang pertama, kalian menghitung covarian X dan covarian antara X dan 2X. Kemudian, min, saya tulis plus dulu deh, plus covarian antara X dengan min 3Z. Nah, ini kalau dibereskan, duanya keluar. Covarian X dan X. Covarian X dan X ragam. Min 3-nya keluar. Ya, ini plus tadi kan. Min 3 keluar, jadi min 3. Covarian yang di dalamnya X, Z. Ini ragam X. Var X sudah diketahui. Yang di belakang, covarian XZ juga sudah diketahui tadi. Sama dengan 2. Ya, boleh langsung dipakai dari EXZ tadi. Ya. Selesai masalahnya. Jadi var hasilnya 4. Var X 2 kali 4. Ini 3 covarian XZ 3 kali 2. Ya, 8 kurangi 6. Maka saya bisa menghitung covarian XY sama dengan 2. Yang nanti dilanjut untuk menghitung korelasi, koefisien korelasi dari hubungan ya, covarian yang tadi barusan kamu hitung dibagi dengan simpangan baku X sama dengan 2, simpangan baku Y sama dengan 3, hasilnya adalah ini ya, sepertiga. Lengkap sudah, parameter mu X, mu Y, sigma kuadrat X, sigma kuadrat Y, rho. Bisa kamu substitusikan ke dalam bentuk fungsi yang lengkap ini. Ya, sigma X diganti 2, sigma Y diganti 3, rho diganti sepertiga, mu diganti 0 semua. Ya, lihat yang di bawah ini, saya sudah mensubstitusikan 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12, akar ini jadinya 1 min 1/9, jadi 8/9, ya. Sedangkan yang di atas ini min 1, 2 kali, ini jadi 8/9 juga. Nanti bisa dipindahkan ke atas konstantanya. Ini juga begitu. Yang tadi ada 6 kali, ini hasilnya seperti apa, nanti bisa disederhanakan. Mu-nya 0, sehingga tinggal X per 2 kuadrat. 2 asalnya dari sigma X. Min 2 kali rho, rho-nya sepertiga. Ini juga tinggal X per simpangan baku X, X per 2, mu-nya 0. Y min 0 per simpangan baku Y 3, plus yang belakang Y min 0 per simpangan bakunya dalam kurung kuadrat. Semua bisa disederhanakan sehingga tidak perlu serumit itu. Ya, jadi yang bawah ini cek sendiri, saya sederhanakan menjadi seperti ini. 1/8 pi akar 2, ya. E pangkat. Nah, ini jadi sebetulnya awalnya bukan ini sudah saya sederhanakan untuk yang dari dalam, ya. Silahkan diperiksa sendiri. Nah, kalau nggak kurang ini, saya coba buktikan aja sih. Kalau yang suku yang ini ya, nah, suku yang pertama di situ 1/2 kali 6 berarti 12 pi. Akarnya adalah akar 1 min 1/9, jadi 8/9. Ya. 1/9 kalau di akar ya, di yang bawah ini 12 akar 9, akar 1/9 kalau di akar jadi sepertiga gitu ya. Sepertiga keluar. Akar 8 itu adalah 4 kali 2, 4-nya bisa keluar lagi. Jadi dari suku yang depan ada 12 pi kali sepertiga kali 2 akar 2. Coba kita sederhanakan. Ini jadi 6. Ya. Oh, sorry, 4. Betul ya? 4 kali 2 8. Oke, ini beres. Ya, sudah kita cek betul. 8 akar 2. Dari hitungan ini 8 pi akar 2 untuk penyebut dari konstanta yang depan. Sekarang saya mau cek untuk konstanta yang di belakang eksponensial. Apakah memang seperti itu? Rumus korelasi yang di ininya. Jadi min 1 per, ini ya yang saya lihat, 2 kali
Tadi 8/9 bunyinya. Oke, betul ya? Jadi min 1, 2 kali 8, 16/9. 9-nya naik ke atas. Oke. Ini berubah menjadi seperti ini. Sedangkan suku yang belakang adalah kuadrat dari ini. Ini 2 kali sepertiga. Ada yang disederhanakan, 3 dan 3 kita coret, 2 dan 2 kita coret. Betul nggak sih? Oh, 2-nya saja yang kita coret. Maaf. 2-nya saja yang dicoret, jadi tinggal 1/9. Oke, yang belakang juga 1/9 Y kuadrat. Oke, nah, jadi ini adalah penyederhanaan dari bentuk fungsi univariat normal ya, untuk miliknya variabel Y saja. Sudah disederhanakan seperti ini. Yang ini kenapa berubah menjadi seperti ini? Karena saya ingin menyamakan penyebutnya. Berhenti sampai di sini pun sebenarnya juga sudah tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin membuat bentuk yang jadi lebih sederhana lagi, silakan. Jadi kalau ketemu bentuk seperti ini, jangan jangan langsung, ini bukan sebaran normal. Ya, bukan sebaran normal bivariat. Oh, beda jauh dengan yang ini gitu. Tapi ketika kamu telusuri sebenarnya ada hubungannya. Kuncinya ada di depan ini. Ya, kalau bentuk di sini ada bentuk pi, ada bentuk akar 2, itu sebenarnya infonya bisa kamu manfaatkan ya. Ini bisa dicoba diolah. Ya, kalau memang yang paling sederhana seperti ini memang agak sulit untuk melihat mana mu-nya, mana simpangan bakunya. Tapi dari situ sebenarnya bisa ditelusuri. Ya, ada di sini bisa ditelusuri hubungan dari yang bentuk paling sederhana dengan asalnya. Ya, kamu cocokkan saja posisi masing-masing. Oke. Kemudian untuk fungsi berikutnya yang ingin dicari adalah X dengan syarat Y. Sudah diformulasikan di teori minggu lalu. X dengan syarat Y, kalau Y-nya masih belum diketahui, cuman pakai umum Y kecil gitu, ya juga normal. Ya, normalnya fokus ke X sebenarnya. Kalaupun di belakang di sini masih ada Y, nanti Y ini bisa diganti dengan angka yang diketahui. Jadi bunyinya adalah mu X plus rho rasio sigma X dan Y min mu Y itu sebagai mu. Sedangkan ragamnya berbunyi 1 min rho kuadrat sigma X kuadrat. Ingat ini X, fokusnya ke X ya. Nah, ini sudah diketahui semua, tinggal inputkan ke sini. Jadi misalkan ingin tahu ini bunyinya apa, ya ganti. Mu X-nya 0 plus rho sepertiga, sigma X itu 2, sigma Y itu 3. Masukkan ke sini. Y tidak diketahui, tulis Y saja. Mu Y 0. Ya. Ketika kamu kerjakan, ini hasilnya adalah 2/9Y. Nah, maka ini akan menjadi bunyi dari nilai harapan X dengan syarat Y. Bagaimana dengan var-nya? Tinggal inputkan lagi. Ya, 1 min rho kuadrat. Saya taruh sini. 1 min sepertiga kuadrat, 1/9. Kali ragam X. Ragam X 4. Nah, berarti di sini bunyinya 8/9 kali 4 atau 32/9. Oke, saya lengkapi. Ini tadi. Bisa terlihat di sini ya. 2/9Y sebagai mu-nya. 32/9 sebagai ragamnya. Ya. Nanti ini bisa saya masukkan ke bentuk fungsinya. Ya sama seperti tadi, ini kan normal univariat seperti ini. Jikalau kita ingin mengganti ini dengan X bersyarat Y, semua bentuk strukturnya sama, ya tinggal ganti simpangan bakunya dengan simpangan baku yang diperoleh dari akar ragam di sini, mu dengan nilai tengah yang ada di sini. Ya, bisa kamu lihat bentuknya. 1/akar 2pi, sigma X-nya adalah akar dari 32/9. Ya, akar dari 32/9 itu, saya tuliskan di sini. Ya, akar 1/9, sepertiga. 32 itu asalnya dari 16 kali 2. 16 di akar 4, jadi 4/3 akar 2. Ya, kalau saya letakkan di sana, 1/akar 2pi
kali 4/3 akar 2, maka hasilnya ya 3 naik ke atas, akar 2 dan akar 2 jadi 2 kali 4, akar pi-nya tetap. Maka hasil kita ini tadi asalnya dari sini. Oke. Kemudian yang min setengah, ini ya min setengah sigma kuadrat, ya hasil dari pengolahan min setengah sigma kuadratnya berbunyi 32/9. Jadi 9-nya saya naikkan, min, bawahnya jadi 64 ya. Kemudian, oke cocok ya. Nah, kemudian mu berbunyi 2/9 Y. Ini ada di sini. Oke. Jadi tinggal mencocokkan ya, posisi masing-masing besaran sigma kuadrat maupun besaran mu, posisinya di dalam fungsi seperti apa. Kalau perlu disederhanakan saja. Oke. Sekarang contoh berikutnya mirip ya, cuman sekarang bahkan saya mempunyai dua variabel baru yang merupakan fungsi dari X1 dan X2 yang sudah diketahui di sini. Saling bebas, ini ada tambahannya. Jadi kalau X1, X2 saling bebas, jelas nanti kovarian akan sama dengan 0, korelasi dari X1, X2 akan sama dengan 0. Di sini normal baku, 0 nilai tengah, ragamnya 1, X1 maupun X2. Y1 bunyinya 2X1 plus X2, Y2 berbunyi X1 min X2. Kemudian disuruh menentukan fungsi kepekatan peluang gabungan ya dari Y1 dan Y2. Jawabannya adalah normal bivariat. Cuma normal bivariatnya yang bagaimana? Kamu harus tahu mu Y1, mu Y2, var Y1, var Y2, serta rho dari Y1 dan Y2. Itu kita turunkan satu persatu. Ya, ini infonya sudah saya taruh sini semua. Ya, saya berangkat dari Y1 terlebih dahulu. Y1, Y1-nya berbunyi 2X1 plus X2. Seperti tadi caranya. 2EX1 plus X2, masing-masing 0, ya, tetap 0. Y2, Y2 bunyinya X1 min X2. Dipasang E di depan. Hasilnya adalah EX1 min EX2, masih 0 juga. Sekarang var Y1. Y1, 2X1 plus X2, jangan lupa unsur kovarian, cuma nanti ini bisa kita abaikan karena akan bernilai 0, saling bebas. Jadi 2 kuadrat jadi 4 var X1, ini enggak ada konstantanya, berarti tetap var X2, ini 2 kali kovarian, tapi karena ada koefisien 2 di sini jadi 4, ya, 2 kali 2, 2 kali 2 kovarian X1, X2, ini sama dengan 4 kali 1, 4, ini 1 plus 0. Di ragamnya Y1 sudah ditemukan sama dengan 5. Ragam Y2 bagaimana? Cara yang sama, cuman hati-hati. Kebetulan sih saling bebas, jadi nggak terlalu bermasalah ya. Var X1, min 1 kuadrat jadi plus var X2. Minnya baru muncul di sini. Min 2 kovarian X1, X2. Karena ini 0, kamu tinggal menginputkan hasil var X1 yang sama dengan 1, var X2 yang juga sama dengan 1. Sehingga ragam Y2 sama dengan 2. Nah, temu sudah 4 parameter. Parameter kelima, korelasi antara Y1 dan Y2, tapi dicari dulu dari kovarian. Kovarian Y1, Y2, bekal yang kalian pelajari sebelum UTS masuk ke sini. Ya, saya tuliskan di sini. Ya, ada 2. Saya akan punya suku 2 kovarian, kebetulan X-nya sama, X1 dan X1, nanti jadi varians. Kemudian yang belakang ada min. Ya, min berarti 2 kali min 1, keluar sini 2. Kovariannya X1 dan X2. Ya, ini benar-benar aplikasi dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Suku ketiga, ini, plus kovarian X1, X2 dan X1. Suku keempat, min kovarian X2 dan X2. Ini jadi ragam X1, ini jadi ragam X2. Ini 0 semua, karena saling bebas. Oke. Ini saya bersihkan. Ya, jawabannya sudah bisa kamu tebak.
suku yang pertama, dua kovarian ini jadi ragam. Suku yang ini 0, yang ini 0, yang belakang ini juga jadi ragam, tapi minus. Ragam X1, 1, 2 kali 1, 0, ragam X2 juga 1. Kovarian bernilai 1, tinggal lanjut ke perhitungan koefisien korelasi. Hasil ini 1, di atas di pembilang. Penyebutnya simpangan baku Y1. Tadi sudah kamu hitung, var Y1 itu sama dengan 5. Simpangan baku Y2, ragam Y2 tadi sudah kamu hitung sama dengan 2. Jadi di sini semua dalam bentuk akarnya. Ya, akar 5 kali akar 2, akar 10. Kalau digabung dengan covariance yang di pembilang, maka koefisien korelasi dari Y1 dan Y2 berbunyi 1/10. Ya, yang bisa kita substitusi ke masing-masing dari yang ada di sini. Silakan cek sendiri, saya nggak akan jelaskan satu persatu. Ya, ketika sigma X diganti akar 5, sigma Y diganti akar 2, hasil ini seperti apa? Dengan rho sama dengan 1/10 dikuadratkan jadi 1/10. Ini juga begitu di sini, ketika rho-nya saya ganti 1/10 jadi seperti apa? Ini diganti akar 5, diganti akar 5, akar 2 di sini ya. Silahkan dicek. Ini sudah hasil yang paling sederhana. Ya, belum ya, ini masih perantara yang paling sederhana yang ini. Silahkan diperiksa sendiri ya. Dan kalau mau dilengkapi harus ada tambahan. Tadi yang contoh sebelumnya juga begitu, saya lupa ingatkan. Ada tambahan daerah bagi daerah asal bagi X maupun Y-nya. Oke. Min tahingga sampai plus tahingga bagi keduanya. Oke, nah sekarang saya mau menunjukkan bahwa notasi yang panjang tadi, kebetulan masih 2 variabel ya. Nah, kalau sudah lebih dari 2 variabel, yang nanti kalian pelajari di materi perkuliahan analisis multivariat, berubah banyak, kamu tidak hanya berurusan dengan X dan Y, tapi kamu berurusan dengan X1, X2 sampai Xn, atau Y1, Y2 sampai Yn. Sehingga tidak akan praktis kalau kita menuliskan dalam bentuk lengkap seperti yang tadi. Bentuk yang bukan yang bentuk skalar seperti tadi. Nah, sekarang ada cara menyatakan norma bivariat ini dalam notasi matriks yang nanti juga akan berlaku untuk n variat, ya multivariat. Nah, selama ini masih bivariat, notasinya n indeks 2. Nanti kalau normal multivariat, indeksnya di sini ganti n. Tapi notasi yang ada yang saya kenalkan ke kalian ini ya masih berlaku, hanya saja dimensinya nanti yang bertambah. Misalkan ini normal 2 variat, normal bivariat, ini vektor mu yang isinya mu x, mu y, ya vektor kolom berukuran 2 kali 1, ya 2 baris 1 kolom. Mu x di baris pertama, mu y di baris kedua. Sigma disebut sebagai matriks ragam-ragam. Ukurannya 2 kali 2. Kenapa? Karena variabelnya hanya 2. Ya, yang isinya di diagonal utama adalah ragam masing-masing, ragam X, ragam Y. Yang bukan diagonal adalah covariance. Cuman sifatnya covariance XY sama dengan covariance YX nantinya. Ya. Ini kalau cuma 2, dimensinya 2 kali 2. Kalau variabelmu 3, ya ini akan jadi 3 kali 3, ini vektor 3 kali 1. Variabelmu 10, ini jadi matriks 10 kali 10. Mu ini jadi variabel vektor yang berukuran 10 kali 1. Secara umum, ya, kalau nanti di normal multivariat, ini vektor, ini akan berbunyi seperti ini, n. Ya, mu sigma, mu-nya berukuran n kali 1. Sigmanya akan berukuran n kali n. Ya. Oke. Nah, covariance tadi sudah saya sebutkan, elemen yang selain diagonal itu adalah covariance dan berlaku simetris ya, cof xy sama dengan cof yx. Nanti fungsi ya, ini berlaku umum nanti untuk n variat juga akan berbunyi sama, hanya saja ukuran matriks dan vektornya yang berbeda. Di punya kita ukurannya masih 2 kali 1 di vektor dan 2 kali 2 di matriks ragam peragam. Jadi yang tadi panjang itu hanya ditulis singkat seperti ini, 1/2pi akar
determinan dari matriks ragam peragam E pangkat min setengah Q, di mana Q itu sebetulnya adalah hasil perkalian U transpose inverse dari sigma matriks ragam peragam kali U, di mana U di sini juga vektor, tapi vektor yang berisi di setiap baris adalah variabel dikurangi mu-nya, ya. Oke. Nah, hubungan yang ingin saya tunjukkan nanti, ya, ketika kalian mempunyai matriks ragam peragam seperti ini, lihat, ya, determinan dari matriks tersebut masih 2 kali 2 masih mudah, ya. Saya tunjukkan. Determinan itu adalah hasil perkalian diagonal utama dikurangi ya, hasil perkalian diagonal yang lain kalau di 2 kali 2. Berarti di sini bunyinya kan sigma x kuadrat, sigma y kuadrat dikurangi sigma yx kali sigma xy yang tadi katanya sifatnya sama, sehingga ini saya jadikan 1 sigma xy saja pangkat 2. Oke. Sigma x kuadrat ragam x ragam y dikurangi. Nah, kovarian ini tadi kita sudah punya sifat. Kovarian tadi katanya adalah hasil perkalian dari rho simpangan baku X dan simpangan baku Y. Itu tadi hanya menurunkan dari sifat ini. Ya, jadi menurunkan langsung dari bentuk perkalian ini. Ya, sehingga kalau ketemu kovarian X, Y boleh kamu nyatakan sebagai hasil perkalian antara rho dan simpangan baku masing-masing. Kalau itu diminta untuk mengkuadratkan, ya tinggal dikuadratkan. Ya, akhirnya kelihatan toh, ini punya suku yang sama. Ini kalau dikuadratkan sigma kuadrat, sigma x kuadrat, ini sigma y kuadrat. Ya, ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya minus rho kuadrat. Ya, sehingga ketika difaktorkan, ini sama-sama dikeluarkan sigma kuadrat x, sigma kuadrat y. Sisa koefisiennya 1 min rho kuadrat. Bentuk ini kalau kamu ingat ada di posisi yang memang diwakili oleh determinan sigma tadi, ya. Ada di posisi di fungsi itu ada di sini. Seharusnya kan berbunyi 2pi sigma x, sigma y, apa ini 1 min akar ya, akar 1 min rho kuadrat. Nah, itu tadi ya. Kalau dikuadratkan, ini kalau dikuadratkan jadi determinan epsilon. Nah, tadi di fungsi yang di depan di slide sebelumnya, ini tadi bunyinya akar dari determinan E. Ya, determinan matriks ragam peragam. Kalau dikuadratkan bukan epsilon. Kalau dikuadratkan jadi determinan matriks ragam peragam, itu maksud saya, ya. Yang segera bisa dicocokkan, ini adalah bentuk yang sama ya dari fungsi dalam notasi matriks. Nah, definisi yang lain itu asalnya dari perkalian Q, bentuk Q yang merupakan perkalian dari 3, bahkan ya 3 ya. Ini 3 suku U transpose, suku U, yang ini adalah inverse dari matriks ragam peragam. Inverse itu adalah seperdeterminan kali adjoinnya. Determinannya yang ini tadi, seperdeterminan yang ini tadi, determinannya. Adjoin tinggal tukar ya, sigma y kuadrat, sigma x kuadrat, yang ini negatifnya. Udah, kalau kalian kalikan, itu akan berbentuk seperti yang ada di pangkat. Ya, jadi hubungan itu bisa saya tunjukkan untuk kasus yang 2 kali 2. Kalau untuk kasus yang n kali n sudah nyerah ya. Nah, jadi hubungan yang tadi itu berlaku umum, tapi saya bisa menunjukkan hubungan satu sama lainnya melalui contoh yang masih 2 variabel, bivariat. Jadi kalau ditanya hubungan yang depan tadi berlaku untuk semuanya, iya, tapi ilustrasinya atau hubungan-hubungannya saya terbatas mengilustrasikannya untuk yang bivariat saja. Jadi determinan matriks ragam peragam, kemudian Q yang merupakan perkalian dari vektor U transpose inverse matriks ragam peragam kali vektor U, di mana vektor U itu isinya adalah X setiap variabel dikurangi nilai tengahnya. Oke. Sekarang untuk aplikasinya ya, dari notasi tadi
kamu diminta untuk mendefinisikan semua parameter. Ya, jadi kalau dibunyikan seperti ini, parameternya harus diidentifikasi. Kalau tadi kan bisa teridentifikasi langsung pada fungsi, karena fungsinya ada tertulis di situ jelas mana mu, mana sigma kuadrat, ya, mana sigma x, mana sigma y, mana rho, ya. Kalau notasi matriks, kamu cuma diberi informasi seperti ini, ya, tinggal dari situ berusaha ditelusuri. Mu itu posisinya ada di mu x maupun mu y, posisinya ada di vektor mu. Ya, yang ada di baris pertama ini adalah miliknya x, mu x. Yang ini adalah miliknya y, mu y. Jadi bisa saya bunyikan mu x3, mu y1. 16 ini diagonal utama, 25 juga diagonal utama. Ya, jadi ini adalah miliknya var x maupun var y. Var x bunyinya sigma kuadrat x, var y sigma kuadrat y. Sedangkan 12 dan 12 ini adalah covariance, notasinya sigma xy. Parameter kelima adalah parameter korelasi, koefisien korelasi, yang bisa kamu turunkan dari hasil ini tadi. Kovariannya 12, sigma x-nya akar dari 16, 4, sigma y akar dari 25, 5. Hasilnya adalah 0,6. Udah, kalau dari sini sudah dapat, apapun yang ditanyakan sehubungan dengan teori yang berhubungan dengan normal bivariat tadi bisa dijawab. Misalkan yang pertama, kamu disuruh menghitung peluang Y di antara 3 sampai 8. Pertanyaannya itu tadi, ya, peluang di antara 3 sampai 8 bagi Y saja. Nah, teorinya, walaupun X dan Y normal bivariat, kita bisa balik lagi ke normal univariat kalau hanya melihat Y atau hanya melihat X sendiri. Nah, jadi ini bisa dikerjakan dengan sifat Y yang univariat. Cuman Y univariat parameternya apa? Nah, balik. Jadi dari sini normal univariat parameternya mu X sigma x kuadrat, mu y sigma y kuadrat. Mu y berbunyi 1, sigma y kuadrat berbunyi 25. Nah, ini selesaikan dengan sifat ini, ya. Masuk pembakuan, ya, di mana y 3 sampai 8 kalau dibakukan jadi z, tapi 3-nya harus dikurangi 1 dibagi simpangan baku. 8 juga begitu, dikurangi 1 sebagai mu dibagi simpangan bakunya 5. Hasil angka ini berubah menjadi Z di antara 0,4 sampai 1,4. Cek di tabel, hasilnya adalah 0,26. Ya, lihat sendiri di tabel. Atau pertanyaan yang bersyarat seperti ini. Jadi kamu diminta mencari peluang Y di antara 3 sampai 8 ketika X-nya sama dengan 7. Kalau di teori atau materi-materi yang sebelum UTS ini kan digunakan konsep integrasi atau konsep mencari fungsi X dengan syarat Y dulu terus diintegralkan gitu ya. Nah, sama sekarang juga begitu sebenarnya. Cuman fungsi X dengan syarat Y-nya dinyatakan dalam bentuk global. Ya, saya sudah tahu itu pasti normal. Ya, normal biasa. Hanya saja parameternya kita ubah, bentuknya harus berbunyi seperti ini. Dan kita sudah mengetahui syaratnya di sini harus berbunyi 7. Ya, kalau tadi contoh ada yang di depan Y, X dengan syarat Y, sekarang saya ganti Y dengan syarat X. Tinggal ditukar saja fokusnya. Ya, kalau fokusnya X, di sini X, di sini X. Nah, sekarang berhubung fokusnya Y, di sini jadi mu Y, di sini jadi ragam Y. Sedangkan ini ditukar saja posisinya. Ya, rho. Kalau tadi X ini sigma X, sigma Y, sekarang dibalik. Jadi sigma Y per sigma X. 7 ini adalah nilai Y-nya. Min mu X. Ya, 1 min rho kuadrat tetap sigma kuadrat Y. Inputkan semua yang sudah diketahui di sini. Mu Y saya ganti 1. Di 1 plus rho sama dengan 0,6. Sigma Y per sigma X, sigma Y-nya 5. Sigma X-nya 4. 0,6 kali 5 per 4, 7, ya, Y sama dengan 7 itu asalnya dari sini, mu X-nya sama dengan 3. Oke, jadi hasil ini adalah 0,6 kali 5 per 4, 4 di sini.
Oke, nah itu jadi nilai tengahnya sekarang 0,6 kali 5 sama dengan 3. Jadi ini 3 ya nanti ya. Nah, sekarang yang ini 1 min rho kuadrat, rho-nya 0,6 dikuadratkan. Nanti hasilnya dikali ragamnya Y 25. 1 min 0,36 kali 25, 0,64 kali 25. Oke. Oh ya, ini lupa ya, tadi 3 itu kan belum ditambah 1 ya, hanya ada satunya. Ya, oke. Betul sama dengan 4, kemudian ragam. Ini semua tadi, kalau cek hasil perkaliannya adalah 16. Nah, yang tadi saya hitungkan itu hanya 3 itu hanya yang belakang. Plus 1 sama dengan 4, sedangkan yang ini hasil perkaliannya 16. Oke, simple. Panjang begini, kalau sudah diinputkan semua parameter yang diketahui, bunyinya ya normal. Mu-nya 4, ragamnya 16. Suruh nuliskan fungsinya, ya tuliskan aja. Dengan parameter mu 4, ragamnya 16. Oke, nah tapi saya nggak suruh nuliskan fungsinya. Saya minta kalian menghitung peluang yang berhubungan dengan informasi ini. Peluang Y di antara 3 sampai 8 ketika X-nya sama dengan 7. Sudah kita akumulasi atau kita akomodasi ini semua bisa dihitung dengan memanfaatkan sifat bahwa Y dengan syarat X itu juga normal. Mu-nya 4, ketika Y-nya X-nya sama dengan 7, mu-nya 4, ragamnya 16. Seperti biasa saja, seolah-olah saya mengerjakan sifat atau peluang normal biasa. Ya, tapi mu dan sigmanya menyesuaikan dengan definisi yang di sini. Bukan miliknya si Y sendiri. Kalau miliknya Y sendiri tadi kan mu-nya 1, ragamnya 25. Nah, karena ini bersyarat pada X yang sama dengan 7, saya harus gunakan mu miliknya Y bersyarat X besar 4, X-nya 7 ya, spesifik pada X sama dengan 7. Karena ini akan beda lagi kalau X-nya tidak sama dengan 7 ya. Karena ada variabel Y di depan. Tadi di notasi ini kan ada mu Y, di sini ada plus rho sigma Y per sigma X, di belakang sini kan ada 7. 7 min mu X. Nah, 7 ini kebetulan di punya kita X-nya sama dengan 7. Kalau di sini ganti 10 misalkan, beda lagi hasilnya ya. Jadi akan berbunyi mu sama dengan 4 ketika X-nya disyaratkan pada angka 7. Simpangan baku akar dari 16, 4. Ya. Bilangan variabel apapun yang dibakukan ya, nah, walaupun itu tadi bersyarat, ya tetap akan menjadi normal baku. Ya, selama dia berasal dari mu dan sigma yang didefinisikan di sifat variabel bersyaratnya itu tadi. Kurangi 4 mu-nya, bagi 4 simpangan baku. Oke, hasilnya ini 1/4 minus, tapi yang ini 1 plus. Ketika kamu cek tabel, maka peluang ini dilihat di tabel sebaran normal baku. Ya, hasilnya 0,44. Silakan dicek saja. Oke, jadi itu seluruh materi tentang normal bivariat yang bisa saya sampaikan ke kalian. Silakan dicoba latihannya. Ya, jika ada pertanyaan, silakan diajukan ke sesi diskusi nanti. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.